tujuan kami ke sini mau mewawancarai Bapak sebagai komite sekaligus masyarakat dari Kelurahan Rum. SMP Negeri 7 di Rum ini kan ada di Rum, kebetulan berseberangan dengan rumah Bapak. Bagaimana pendapat Bapak dengan adanya SMP Negeri 7 di Kelurahan Rum ini? Ya, saya terima kasih banyak Ibu, kepala sekolah, guru dari SMP Negeri 7, sehubungan dengan wawancara atau mendapatkan sejumlah informasi strategis terkait dengan apa dampak sebenarnya sekolah SMP Negeri 7 di Kepulauan di Rum. Maka saya sebagai pribadi, sebagai masyarakat yang ada di Kelurahan Rum dan juga sebagai salah satu sebagai ketua komite di SMP Negeri 7 itu dalam hal ini terkait dengan dampak SMP Negeri 7 di Kelurahan Rum itu justru kami merasakan betul dampak dari pengaruh. Yang pertama yaitu mengurangi atau meminimalisir aspek pembiayaan. Dengan adanya SMP Negeri 7 justru jarak tempuh yang harusnya dilakukan itu bisa terjawab karena dengan adanya SMP Negeri 7 yang di Kelurahan Rum. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya justru melahirkan berdampak terhadap sektor ekonomi, di mana ada transaksi jual beli sekalipun itu tidak seperti ya layaknya masyarakat banyak, tetapi keterkaitan dengan sektor pendidikan itu berdampak terhadap masyarakat di sektor ekonomi. Bagaimana pendapat Bapak tentang kinerja dari Bapak Ibu guru di SMP Negeri 7 lewat anak Bapak yang melaporkan bahwa gurunya seperti ini atau pembelajaran di SMP Negeri 7 itu seperti apa? Kinerja dari tenaga pendidik dari SMP Negeri 7 itu seperti apa? Kaitan dengan kinerja guru-guru di SMP Negeri 7 sampai sejauh ini, saya sebagai masyarakat, sebagai tokoh masyarakat, sebagai komite, justru saya mengikuti dari hari ke hari, sekalipun secara keberlangsungan proses belajar mengajar itu tidak berada di dalam, tapi kami selalu mengikuti dinamika proses belajar mengajar yang ada di SMP. Terlepas daripada itu, kami tahu benar terkait dengan laporan setiap semester pengambilan buku laporan siswa itu, dan kami bisa melihat bahwa dari sisi administrasi itu pelaporan itu justru kami memberikan apresiasi yang sangat positif kepada Bapak Ibu guru karena tidak terkesan dadakan, tetapi memang tersistematik, terstruktur dan terkoneksi secara baik antara bagian tata usaha, guru, kepala sekolah maupun dengan orang tua, sehingga pelaporan itu sangat baik sekali dengan itu yang pertama. Yang kedua, tidak sebatas itu koordinasi lintas sektoral dan tingkat kepemimpinan dalam kepala sekolah dengan guru-guru yang kita amati justru terbangun secara baik, terharmonisasi secara baik, dan itu yang sementara kita lihat. Dan dalam bentuk pelaporan kenaikan ataupun semester itu justru yang kita ikuti adalah menurut pengamatan kami sangat baik dan sangat penting. Aspek religiusnya, lalu sopan santunnya, etikanya, tata krama yang dibangun selama ini, itu alhamdulillah saya sebagai orang tua bersyukur dan memberikan apresiasi rasa terima kasih kepada lembaga dalam ini guru-guru kepala sekolah yang ada di sana, karena tanpa ada pembinaan yang terus menerus justru itu tidak berdampak seperti itu. Dan kedua lagi yang saya lihat adalah setiap kegiatan aktivitas sekolah itu dengan adanya kegiatan yang namanya sifat kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, PMI, dan itu saya lihat bahwa kegiatan-kegiatan yang bagian dari kegiatan sektor pendidikan ini memang sangat luar biasa dan itu yang memang dibutuhkan.
dan itu terkoneksi secara baik. Dan ketika tidak sebatas itu saja, pada saat pembagian laporan semester terbangun kreativitas, ide-ide cerdas yang terbangun, baik itu keterlibatan langsung dari guru-guru yang ikut ambil peran menyatukan diri bersama dengan mereka, dengan anak-anak siswa tampil menampilkan mereka punya kemampuan skualitas dari mereka, baik dari aspek seni tari, menyanyi, kasidah, hadis Quran, bacaan Quran dan pidato. Dan itu saya lihat terkesan yang terbangun seperti satu event yang memang setingkat, tidak sebenarnya tingkat terbatas di SMP, tapi sangat luar biasa. Itu terbangun di tingkat kabupaten kota, bahkan provinsi. Hanya saja ini belum begitu terlalu dipublikasi sehingga orang tidak begitu tahu betul tentang seberapa besar keberhasilan SMP Negeri 7 dalam melahirkan anak-anak dalam berdisiplin, berkinerja. Itu yang kita harus memberikan apresiasi dan juga support supaya di masa-masa yang akan datang insya Allah ini justru lebih baik, dapat perhatian serius, sehingga hal-hal yang terkait dengan apa kekurangan dan kelemahan dan keterbatasan itu yang mungkin perlu disupport lagi, diberikan tambahan sehingga ini lebih memacu, memberikan satu potensi yang lebih besar yang masa-masa yang akan datang. Kira-kira. Insya Allah Satu lagi Pak. Ya. Bapak sebagai orang tua juga selaku masyarakat secara tidak sudah terjun langsung ke lingkungan sekolah. Bapak sudah melihat bagaimana fasilitas yang terdapat di lingkungan sekolah SMP Negeri 7. Yang saya ingin mengetahui pendapat Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang fasilitas yang dimiliki di SMP Negeri 7. Saya sebagai ketua komite melihat ini memang banyak hal yang masih kurang. Kalau kita menyatakan mau kurang, kita terkesan kita tidak pandai diskusi sebenarnya. Tetapi kita lihat bahwa ini hal-hal yang menyangkut bagaimana agar ke depan ini SMP 7 lebih bagus, mampu berkompetisi di sektor pendidikan. Ini sungguhnya yang saya lihat ada banyak kekurangan dari sisi infrastruktur. Ya salah satu misalnya laboratorium IPA yang mungkin yang sejauh ini belum ada. Kalaupun ada, hanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dan Bapak Ibu guru mencari terobosan-terobosan sehingga itu, tapi itu tidak mampu menjawab apa sebenarnya menjadi kebutuhan daripada SMP Negeri 7 untuk bagaimana memberikan yang terbaik kepada siswa dengan kapasitas yang besar. Begitu juga laboratorium fisika. Ya, itu juga yang saya lihat laboratorium lab komputer itu juga walaupun ada tapi masih dalam batas-batas yang belum bisa menjangkau apa yang menjadi kebutuhan atau hal yang sudah urgensi bagi sekolah. Dan berikutnya saya lihat dari fasilitas memang ke depan ini dan sekarang dan ke depan jujur saja bahwa sekolah itu harus ada berada di posisi nyaman, lalu dia menjadi magnet bagi masyarakat, bagi semua komponen masyarakat. Maka untuk itu saya lihat security, aspek keamanan, sarana pengamanan misalnya pagar yang belum terjawab itu juga menjadi harapan kita sehingga ke depan kebijakan pemerintah lebih menyentuh aspek ini. Kita bicara tentang sumber daya manusia ini, kalau ukur hari ini bagaimana mereka bisa menjadi generasi pengganti bagi kita, itu kedua. Yang berikut ada aset yang sekolah yang justru SMP Negeri 7 yang saya lihat itu pembatas atau pagar itu yang aset yang di luar itu sungguhnya menjadi aset sekolah, tapi itu kan belum ada langkah-langkah untuk bagaimana mengamankan aset yang sebenarnya itu milik sekolah sehingga ke depan itu tidak menjadi persoalan baru yang muncul sehingga itu bisa menimbulkan dampak yang kurang bagus. Tapi bagaimana aspek sekolah itu baik dari aspek sekolah, siswa, guru dan semua itu perlu ada perhatian dari pemerintah daerah dalam hal itu bagaimana sekolah ini bisa lebih baik ke depan. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Kalau disangkut dengan kinerja guru, saya rasa guru-guru SMP Negeri 7 itu tidak perlu diragukan karena selain guru-guru sudah diberikan
sehingga kalau di setiap pergantian guru maka mereka juga akan penyesuaian dia kurikulum baru. Sehingga kalau mengenai kinerja guru, barangkali saya orang tua murid, saya tidak meragukan untuk guru-guru SMP Negeri 7 seperti itu, karena memang itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku di setiap perusahaan. Sejauh mana bagaimana pendapat Ibu dengan hal yang seperti kinerja tentang pendapat Ibu tentang kompetensi sikap religius, tentang sikap disiplin dan pendapat Ibu? Kalau menyangkut sikap religius maupun disiplin saya rasa itu adalah biasa. Sebelum ke SMP juga mereka sudah dibekali di keluarga masing-masing. Ya, tinggal di SMP bagaimana kita mengarahkan ke arah yang lebih jelas, lebih baik lagi. Jadi barangkali SMP 7 itu saya rasa bagus. Nah, karena pengalaman saya, anak saya itu sekarang ini dia bertanggung jawab sekali. Setelah dia menimba ilmu di SMP Negeri 7, begitu pulang sorenya pergi karate. Pulang karate maghrib sama yang maghrib selesai kumpul yang kecil-kecil mengaji di rumah. Iya. Berarti ada dampak tanggung jawabnya Iya. ya, Bu, ya? Iya, menyangkut dengan fasilitas ini kan luas. Fasilitas ini sangat undang organisasi. Jadi barangkali SMP Negeri 7 menyangkut dengan fasilitas ini, saya rasa perlu ke depan kita kolamnya. Terus kalau mau praktek masakan harus ada dapur toganya. Jadi barangkali seperti itu. Ke depan nanti orang usahakan karena orang juga orang rum, insya Allah akan ya. Dan itu adalah faktor pendukung sekali untuk keberhasilan. Kalau dari lingkungan ramah bagaimana? Ya, lingkungan ramah. Dia sebenarnya itu dia bagaimana? Ada pendapat Ibu, apakah Ibu ada tawuran di sekolah atau lingkungannya ramah-ramah? Di SMP itu sebetulnya ramah-ramah saja, cuma hanya ada segelintir yang kurang bertanggung jawab yang memang di tempat lain pun seperti itu, dan itu merupakan tanggung jawab orang bersama, bukan hanya di guru-guru tapi di lingkungan. Iya, harapan saya ke depan barangkali seperti poin bahwa fasilitas tadi yang mungkin masih kurang, perlu kita adakan penambahan yang masih kurang supaya bisa memfasilitasi apa yang menjadi bakat dari anak-anak didik. Jadi barangkali ini juga harus kerjasama orang tua juga, lingkungan juga. Kalau sudah kita adakan lalu lingkungan merusak, itu juga kurang baik. Jadi barangkali semua lini, jadi dari guru-guru, dari orang tua murid, maupun dari masyarakat sekitar. Jadi barangkali harapan saya seperti itu. Terus guru-guru yang bidangnya seperti bidang yang bagaimana, maka itu salah satu komunitas juga harus perlu ada penambahan. Barangkali minta Pemda untuk penambahan guru-guru yang memang punya bidangnya seperti bidang-bidang olahraga, sebagai nanti SMP 7 bisa melahirkan anak-anak yang siap dari sekarang dalam situasi apapun. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ibu punya pendapat, Ibu punya harapan untuk guru-guru SMP Negeri 7 bisa terlaksana, bisa menjadi lebih baik ke depan, bisa menciptakan generasi muda orang Rum